Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki episode 706 Abam dari ibu rumah tangga usia 49 tahun. Sudah menikah, 2 anak, umur 21 dan 14 tahun. Pak Eras, saya adalah pecinta SK, Abam dan semua program Truth ID. Puji syukur kepada Elohim Yahweh yang telah memberikan Pak Eras kepada saya. Setelah pada tahun 2019, saya merasa akan jatuh karena kondisi kritis keluarga saya. Suami melakukan kesalahan dan bangkrut, lalu dia menyerahkan tanggung jawab kepada saya sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Setelah 16 tahun menikah, saya diperlakukan tidak adil, tidak pernah diberi uang bulanan, bahkan sering hutang kepada pedagang sayur karena kekurangan uang yang diberikan oleh suami saat mau pergi belanja. Padahal setelah menikah harta saya percayakan kepada suami yang notabene 90% keuangan keluarga total dari saya. Jadi saya tahu saya akan jatuh, tapi saya harus jatuh di tangan Tuhan saja. Saya berdoa mohon supaya diberi petunjuk oleh Tuhan, makanan rohani mana yang harus saya cerna. Lalu Tuhan berikan kepada saya yaitu Pak Eras. Perlu Pak Eras tahu sudah beberapa kali Pak Eras hadir dalam mimpi-mimpi saya. Ada mimpi saya terjun dari pijakan loncat indah di kolam renang karena melihat Pak Eras sedang berenang di kolam itu. Saya terjun ke kolam dan hampiri Pak Eras. Oleh sebab itu dalam memutuskan sesuatu saya mengikuti hikmat yang telah Pak Eras bagikan melalui suara kebenaran atau Abam. Saya mengikuti hampir semua program Truth ID. Dengan itu saya bisa kembali bangkit dan tegar menghadapi hidup ini karena berfokus pada langit baru, bumi baru. Susah senang hidup di dunia ini hanya sementara. Sedih juga tidak akan lama. Kalaupun senang juga tidak akan lama. Ya, hidup di bumi hanya sementara. Karena itu yang paling penting dalam hidup ini adalah mempersiapkan diri hidup dalam perkenanan Tuhan sebagai bekal untuk kehidupan di langit baru, bumi baru kelak. Lagu-lagu rohani ciptaan Pak Eras terus berkumandang di rumah kami. Ya, lagu-lagu pertobatan yang senantiasa mengobarkan tekad pertobatan dan rasa cinta kepada Tuhan. Lagu rohani lain tidak terasa menyentuh hati. Lagu rohani lain tidak terasa menyentuh hati lagi sejak itu, Pak. Oh ya, Pak Eras, anak saya juga aktif dalam program Home dan ikut pelayanan di ibadah RCC, Rehoboth Community Church Jogja, puji Tuhan. Pak, yang ingin saya tanyakan pertama, apakah dalam menyalurkan dana pembangunan kepada gereja, kebetulan sahabat saya gembala gereja itu, kita harus melihat kekudusan, kesucian hidup gembalanya. Bicara soal kesucian, kekudusan hidup seorang gembala, sebenarnya yang paling tahu Tuhan. Ya, kalaupun ada gembala yang pernah berbuat salah, kalau dia bertobat dan Tuhan pulihkan, tentu kita tidak berhak untuk menghukum dan menghakiminya. Tetapi dalam hal mendukung pekerjaan Tuhan, kita harus tanya kepada Tuhan. Ke gereja A atau gereja B atau gereja C. Nah, tetapi kalau kita jelas-jelas nyata melihat gembala yang hidupnya tidak kudus, tentu pada umumnya Tuhan tidak akan mengizinkan kita mendukung orang yang dalam pelayanan tidak hidup kudus. Tapi saya ingatkan, kita harus sungguh-sungguh bisa melihat kehidupan pendeta itu bukan kata orang, ya. Karena tidak sedikit pendeta yang dirusak nama baiknya. 2, apakah jika nekat memberikan kepada gembala yang tidak berhidupnya, rumor dalam kurung kumpul kebo dengan pengerjanya, maka kami semua penyatur donasi akan terkena kutuk? Kalau kita dengan hati tulus memberikan persembahan, Tuhan memberkati kita. Ya, tentu sekali lagi kita harus bertanya kepada Tuhan, kepada siapa persembahan ini kita bawa.
Kalau hanya rumor, sekali lagi harus diperkarakan dengan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan Tuhan rusak oleh rumor-rumor atau oleh hoax. Oke. 3. Perlukah saya ajak bicara empat mata dengan gembala tersebut, bertanya kebenaran rumor negatif itu? Sebaiknya bicara tetapi jangan mudah percaya, karena biasa ya saudara, maling tidak mau mengaku maling. Tetapi paling tidak kalau bicara dengan gembala ini, kalau gembala Anda, kalau dia berbuat salah, dia bisa diingatkan. Ya, dia bisa ditegur, dia bisa berhenti dari perbuatan dosanya. Adalah baik kalau saudara bicara langsung. Pak Eras, karena saya diminta untuk berhikmat oleh penanggung jawab penyalur donasi tersebut untuk memutuskan apakah sahabat saya itu layak atau tidak jika menerima dana pembangunan gerejanya. Saya benar-benar kaget dengan rumor yang disampaikan oleh penyalur dana tersebut kepada saya. Lalu saya harus bagaimana? Saya kasih tahu tadi, yuk. Pertama, minta pimpinan Roh Kudus. 2, temui hamba Tuhan atau pendeta itu. Oke, Tuhan memberkati. Sekarang dari wanita usia 41 tahun. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau mendengar dan membaca WA saya ini. Kurang lebih 7 tahun yang lalu saya pertama kali mendengar khotbah Pak Eras melalui Facebook dan saya langsung tertarik. Kemudian saya mencari dan menemukan khotbah-khotbah Pak Eras di sosial media lainnya. Oleh karena kebenaran yang disampaikan dan klik di hati saya, maka hari demi hari keterikatan dengan dunia semakin saya tinggalkan. Seakan-akan saya sudah mulai mampu terbang meskipun seringkali jatuh. Saya mulai melatih kepekaan terhadap suara Roh Kudus seperti yang dinasihatkan Pak Eras. Berbagai pencobaan Allah izinkan hadir dalam hidup saya tetap kokoh dan rajin ikut doa pagi dan khotbah Pak Eras. Sampai suatu saat tepat pertengahan tahun lalu saya mendapat pencobaan yang saya rasa berat. Saya rasa cukup berat. Ada pihak yang berkuasa yang menekan usaha saya dan berusaha mencari dalih untuk mencari-cari kesalahan, di mana ujung-ujungnya adalah uang. Saya berdoa dan berdoa berharap ada mujizat pertolongan Tuhan. Ternyata saya harus menuruti mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya saya bisa tetap bertahan, tapi pasti akan menyita pikiran, perasaan, pastinya mengganggu jalannya sistem usaha saya. Pak, hal inilah yang membuat suasana kerohanian saya cukup terganggu saat ini. Dalam hati bertanya apakah memang itu jalan yang dikehendaki Allah Bapa terhadap saya, ataupun sayanya yang memang belum mempunyai iman yang besar, sehingga saya lebih menuruti mereka, pihak yang berkuasa tersebut. Apakah Allah Bapa kecewa kepada saya ya Pak? Saya kurang percaya diri karena saya merasa tidak layak, tidak sempurna. Bangunan yang selama ini saya susun retak dan mulai hancur Pak. Ditambah beberapa bulan lalu saya terkena hipertiroid plus dengan hambatan pada SDM, sumber daya manusia di perusahaan saya. 2 hari ini saya kembali mengikuti doa pagi dan mulai bertekad bertekun kembali membangun kerohanian. Semoga saya konsisten. Biarlah Roh Kudus melalui Pak Eras, orang yang diurapi Allah Bapa dan menjawab pertanyaan keraguan saya ini. Saya mengerti apa yang Anda alami dan itu juga terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen, ya, intimidasi orang-orang berkuasa untuk mendapatkan uang dengan cara menekan Anda. Dan Anda menyelesaikannya dengan uang tentunya. Jangan merasa bersalah. Ini hukum yang tidak tertulis, unwritten law, ya, di dalam kehidupan di dunia. Saya tidak mengatakan setuju atau tidak karena kasusnya saya tidak tahu. Tetapi kasus seperti ini terjadi dalam kehidupan banyak orang di mana kita dirampok.
Kita tidak mau melanggar hukum, tapi kita dipaksa untuk melakukan apa yang menguntungkan oknum. Lakukan dan jangan merasa bersalah. Keadaan ini membuat Anda sebenarnya rendah hati, menantikan langit baru, bumi baru, sebab kalau kita tidak punya masalah, kita nyaman, kita lupa pulang. Rumah kita di surga. Sekarang mulailah untuk ikut doa pagi mendengarkan khotbah. Tuhan akan memulihkan hidup Anda. Akan memulihkan ekonomi Anda. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang. Tetapi terutama perjalananmu ke surga makin baik. Amin. Dari pria usia 47 tahun sudah menikah di Jepara. Pertama, bagaimana saya harus menyikapi janji pernikahan saya di gereja, Pak? Apakah saya akan dipersalahkan Tuhan setelah kematian saya? Jikalau ada pendamping hidup lagi, jikalau ada pendamping hidup lagi selama istri saya masih hidup di dunia. Karena saya tidak ingin melanggar perintah Tuhan tersebut. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kalau ada pendamping hidup pun hal itu tidak mudah bagi pendamping lain itu menerima keadaan saya yang mempunyai histori penyakit itu. Saya tidak mengerti maksudnya ini. Bagaimana saya harus menyikapi janji pernikahan di gereja? Apakah saya akan dipersalahkan Tuhan setelah kematian saya? Jikalau ada pendamping hidup lagi selama istri saya masih hidup di dunia ini. Oh, mungkin Anda cerai lalu menikah lagi. Atau Anda masih terikat pernikahan lalu ada wanita lain. Yang kedua ini pasti Anda salah. Tapi kalau Anda sudah cerai, lalu Anda mau menikah lagi, ini juga harus dilihat kasusnya. Mengapa Anda dulu cerai? Apakah istrimu sudah menikah? Apa penyebab perceraian? Jadi tidak mudah saya katakan salah atau tidak. Tapi yang jelas Tuhan tidak menghendaki perceraian. Itu prinsipnya. Dua, bagaimana menyikapi hidup saya ke depan ini, Pak? Ketika niat baik saya untuk memperoleh mamon yang tidak jujur sebanyak-banyak untuk memuliakan Tuhan dengan kuliah magang di Taiwan, saya tidak melihat jalan atau bantuan dari orang lain seperti orang tua saya dan orang-orang percaya di sekitar saya kecuali tangan Tuhan yang tolong saya mencapai apa yang saya cita-citakan sebagai pengusaha pedagang yang sukses. Karena saya juga dibully kakak saya sendiri di Jakarta. Perihal rencana saya kuliah magang di Taiwan, saya pun pernah berusaha menjual barang-barang saya ke orang percaya, ke orang-orang percaya, tapi mereka tidak membantu dengan menawar terlalu murah. Yang kedua, Anda nggak usah muluk-muluk pergi ke Taiwan atau kemanapun. Untuk melayani Tuhan tidak harus punya uang banyak. Saya khawatir Anda tertipu oleh diri Anda sendiri. Pada dasarnya Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang kaya. Lalu Anda mencoba bargaining dengan Tuhan. Nanti kalau kaya Anda memuliakan Allah. Saya khawatir Anda kaya pun tidak memuliakan Allah dengan harta. Sekarang selagi tidak punya harta banyak, Anda belajar hidup suci. Hidup suci itulah pelayanan yang sesungguhnya bagi Tuhan. Jika saya kaitkan dengan pertanyaan Anda kedua, jangan jatuh dalam dosa perzinahan karena itu menjijikkan Tuhan. Jadi jangan berpikir dengan kaya Anda lebih memuliakan Allah. Hidup benar, hidup suci itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Anda harus banyak belajar supaya memiliki kepekaan. Apa yang Anda harus lakukan dan apa yang Anda tidak patut lakukan. Ya, oke, cukup. Pertanyaan berikutnya ketiga, apakah saya masih bisa berharap jiwa istri saya bisa diselamatkan Tuhan? Tadi pagi Pak Eras berkata, kita mau cari jiwa bukan uang yang kita cari. Oke. Istrimu kemana? Mungkin kamu sudah pisah dari istri.
Kalau kamu sudah pisah dari istri, nasihat saya jangan mikir menikah. Cari Tuhan, hidup suci. Suami istrimu bisa dikembalikan kepadamu, atau kalau tidak sampai meninggal kamu tidak usah menikah. Kamu akan menikmati dunia akan datang yang lebih baik. Usiamu sudah 47 tahun, ya. Oke. 4. Saya berharap denominasi gereja lebih baik ditiadakan di dunia ini karena kemurnian denominasi gereja sudah menyimpang dari hakikat gereja yang harus mencari jiwa bukan uang yang setiap bulannya ditargetkan. Tapi kapan Pak Eras terjadi? Denominasi pasti ada karena setiap orang itu punya panggilan masing-masing di tempat tertentu, juga dalam kelompok tertentu, juga mungkin juga ada pandangan-pandangan khusus yang dimiliki masing-masing gereja yang merupakan kekayaan gereja. Perbedaan pasti ada, tetapi kalau orang dewasa tidak menyesat-nyesatkan orang. Nah, kapan tidak ada denominasi? Nanti kalau Yesus Kristus datang, semua menjadi satu di dalam Allah Bapa, di mana Yesus menjadi rajanya. Oke, Tuhan berkati. Mengerikan kalau mengingat firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Mantap tulisanmu ini. Kalau kamu sudah tahu hal ini, ingat jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau orang berbuat dosa, ia tidak akan masuk surga. Dari wanita usia 31 tahun, Pak Eras, saya mau tanya. Mama saya seorang pendeta yang sudah bercerai 4 kali. Namun saat ini mama saya meminta izin pada anak-anaknya untuk menikah lagi dengan lelaki yang baru keluar dari tahanan dan belum mendapat pekerjaan dan usianya tidak jauh dari anaknya. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak? Menyetujui mendukung pernikahannya lagi atau tidak menyetujui? Apa kalau tidak menyetujui kami melawan hukum menghormati orang tua? Bagaimana solusi yang bisa diambil untuk mama saya? Mamamu mungkin usianya sekitar 50 tahun, paling muda. Lalu laki-laki yang sedang mendekati mamamu mungkin lebih muda 8-9 tahun. Jelas kamu akan mengatakan mama kami tidak setuju. Kemukakan. Tapi kalau mama menekat, kami tidak bisa memaksa mama. Tetapi mama kami tidak hadir di pesta perkawinan mama. Atau kami hadir hanya di pemberkatan atau di pesta, setelah itu kami pulang. Bisa. Jadi membuat temui mama, katakan kamu tidak setuju, lalu kamu mulai punya prinsip. Ya, kami sayang mama tapi kami tidak menyetujui karena ini nanti akan mendatangkan kesulitan bagi mama. Begitu. Ya. Ini untuk kasus kamu ya, kadang-kadang kasus yang lain saya akan bicara yang lain. Untuk kasus mama kamu, kau berkata kami tidak setuju mama. Tapi kalau mama maksa, kami tidak bisa menghalangi. Cuman kami tidak bisa hadir di acara itu. Bisa. Tapi kalau mama ada apa-apa, mama datang kepada kami siap menampung dan menopang mama. Oke, saya kira itu saja. Dari wanita, Pak Pendeta, saya meminta dukungan doa Pak supaya rencana pernikahan kami lancar. Oke, Tuhan tolong kamu nak. Tuhan tolong. Tuhan tolong wanita ini. Dari wanita usia 54 tahun, Pak Pendeta, bolehkah saya ikut bergabung dalam pelayanan Pendeta Erastus? Dan apa persyaratan untuk melamar jadi pelayan Tuhan? Saya alumni S2 Teologi STI Yogyakarta. Harus bergabung di gereja mana?
di Kalimantan Pontianak. Oke, kasih kepada Pak Agustinus atau Pak Tim. Ya. Dari wanita usia 41 tahun, saya sekeluarga selalu ikuti doa pagi dan khotbah-khotbah Pak Pendeta di awal tahun 2023. Meskipun baru 6 bulan kami mengikuti khotbah Bapak, tapi kami diubahkan pola pikir dan hidup kami. Meskipun banyak yang membuli Bapak, katanya Bapak sesat. Tetapi kami tidak mendapati di mana letak kesesatan dari khotbah Bapak. Maju terus menyuarakan suara kebenaran kami di pihak Pak Eras. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pelayanan Bapak. Terima kasih untuk kepercayaannya ya. Dan baru-baru ini beredar orang yang berkata saya menolak Yesus sebagai juru selamat dan menolak Yesus sebagai gembala yang baik. Itu salah. Itu fitnah, itu jahat ya. Dia hanya mengambil sepotong khotbah saya. Yesus adalah juru selamat, dia gembala baik. Saya menjelaskan bahwa juru selamat yang sesungguhnya itu Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu mengutus Yesus ke bumi untuk menyelamatkan dunia. Tentu Bapak Yahweh memfasilitasi dengan kuasanya. Maka di Kisah Rasul dikatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan semua perbuatan ajaib itu Bapak yang melakukan. Sebenarnya tema itu belum saya sampaikan secara lengkap, saya hanya menyitir sedikit ya. Tapi digoreng begitu ya. Juru selamat yang sesungguhnya adalah Allah Bapa. Dan Yesus adalah utusan. Jadi kalau Bapa mengutus Yesus sebagai juru selamat, Yesus juga juru selamat. Saya harap Bapak Ibu Saudara mengikuti logo seri kelima dan saya sedikit juga mengutip hal ini. Tapi nanti logo seri-seri berikut akan menjelaskan hal ini. Bahwa Allah lah juru selamat yang sesungguhnya mengutus putranya menjadi juru selamat dan nanti kita menjadi penjala jiwa. Allah Bapa gembala Bapa yang baik mempercayakan domba-domba kepada Yesus menjadi gembala yang baik. Kita pun juga menjadi gembala bagi sesama kita. Allah sumber terang, Yesus jadi terang, dan kita pun yang ikut Yesus menjadi terang dunia. Ini belum saya jelaskan dalam tema khusus, sudah diambil, dipungut. Nah ini benar-benar tidak etis ya. Nah itu yang membuat orang mengatai saya sesat. Seperti itu. Seperti dulu ada orang berkata bahwa Pak Eras mengatakan Yesus hanya utusan bukan Tuhan. Loh, Yesus itu utusan tapi juga Tuhan. Nah ketika saya berkata Yesus utusan Allah, bukan berarti dia bukan Tuhan, jangan dipotong di situ. Ya. Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya juga tidak perlu meminta-minta, mengemis-ngemis untuk dipercayai. Tetapi demi supaya kebenaran yang Allah berikan kepada saya untuk saya sampaikan tidak terhambat, saya harus memberitahu kepada saudara, hati-hati dengan hoax-hoax yang kejam dan jahat itu. Oke. Salam Pak, saya saat ini membaca Alkitab tidak menggunakan buku lagi berhubung penglihatan saya berkurang, jadi saya mempergunakan HP. Ya. Apakah salah? Tidak. Ya. Sama sekali tidak. Yang penting Alkitab. Pria usia 67 tahun. Salam Pak, saya mengikuti khotbah Abam baru 2 bulan. Dan saya selama ini bergereja di gereja karismatik. Dan begitu mendengar khotbah-khotbah Bapak Eras, hati saya berkata inilah yang saya cari-cari. Dari pengajaran Pak Eras saya sangat memberkati dan mendorong saya untuk semakin berubah. Yang saya mau tanyakan di Markus 2 ayat 5, apakah dalam kemanusiaannya Yesus berkuasa mengampuni dosa? Dan memang di ayat 10 Yesus berkata anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi saya masih belum paham apa Bapak yang berkata melalui Yesus. Mohon saya diberi pencerahan atas pertanyaan ini. Kiranya hikmat Tuhan menyertai Bapak. Yesus berkuasa mengampuni dosa karena Yesuslah yang akan memikul dosa manusia.
Jadi sebenarnya Yesus seperti memberikan voucher. Sama seperti darah domba disembelih, darah itu tidak bisa menguduskan. Tetapi darah yang sesungguhnya itu darahnya Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Tuhan Yesus sedang menjamin bahwa dirinya akan menjadi korban dari penghapus dosa. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan pertanyaan ini, karena Bapak orangnya rendah hati. Suatu hari saya pasti bertemu Bapak di langit baru, bumi baru. Dari wanita usia 32 tahun, menikah satu anak 3 tahun umurnya Bondowoso, Jawa Timur. Pak, kami berencana buka semacam pegadaian, tapi sifatnya milik pribadi. Jadi kalau ada orang pinjam uang ke kami, mereka harus taruh barang sebagai jaminan. Misalnya oven, blender yang masih baru dan lain-lain. Lalu kami tafsir harga barang tersebut. Jika dalam 3 bulan barang tersebut tidak ditebus, maka kami lelang. Kami akan urus surat usaha ini secara resmi dan akan bayar pihak juga. Akan bayar pajak juga. Pertanyaannya, usaha ini dosa enggak Pak Eras? Mohon jawabannya kalau tidak keberatan. Oke. Begini Bu. Yang pertama, dasar kita melakukan apapun untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau Anda melakukan ini, setahu saya jika ini tidak membebani orang, tapi menolong orang, lakukan. Tapi urus surat pajak-pajaknya dengan baik. Lebih baik di tangan orang yang benar seperti Anda, tidak memeras, daripada jatuh ke orang yang salah. Tetapi ingat, suatu kali Anda akan dipertemukan orang-orang yang Anda harus bantu. Ya. Dan ingat juga, jangan terima barang curian. Pajak diurus. Satu kali Anda harus membantu orang, pasti. Ya, artinya tidak ada perhitungan uang secara umum. Ya, lalu hati-hati ya, barang curian jangan sampai Anda terima. Saya kira itu jawaban saya. Asal Anda tidak seperti rentenir ya. Lebih baik membantu orang daripada jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi yang masih ganjil di hati saya, yang ini susah dijelaskan adalah, misalnya ada satu hari orang menggadaikan barang. Dia nggak bisa ambil, padahal barang itu untuk hidup dia. Jualan bakso atau jualan es. Mungkin Anda harus kembalikan. Itu misalnya. Ya, oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.